tidak tahu masa lalumu, hai adik-adikku tercinta. Saya tidak tahu, tapi saya mau kasih tahu sama kau. Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu. Tuhan tidak peduli engkau broken home atau bukan. Yang Tuhan mau malam ini, kalau kau datang pada Yesus, kau akan merasakan jamahannya. Dan engkau pulang menjadi orang yang berbeda. Satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk orang-orang muda luar biasa. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Baik, saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. Mari perhatikan ayat ini, kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Semua perhatikan, yang bawa catatan boleh catat khotbah ini atau memperhatikannya dengan baik ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Tema KKR kita adalah Rise and Shine. Ya, bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan bersinar. Amin. Siap bangkit dan bersinar? Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Ya, baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan 2 Timotius pasal 3 ayat 15, 16 dan 17, kita akan mendapatkan pelajaran berharga, tuntunan dari Tuhan sendiri, karena itu adalah firman Allah yang hidup. Alkitab berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Langit dan bumi ini pasti akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Menarik kalau kita bicara tentang menjadi terang. Sebenarnya hal yang mau saya soroti berkaitan dengan teks kita. Kita menjadi terang itu melalui kehidupan kita, perbuatan baik kita, atau kebaikan-kebaikan kita, baik dalam rumah, di sekolah, di pergaulan, di pelayanan, di gereja, atau dimanapun. Alkitab berkata,
kita adalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang Kristen itu, baik orang tua maupun orang muda, siapapun tanpa kecuali, kita seperti ikan dalam akuarium. Kita dilihat, kita diawasi, semua gerak-gerik kita itu tidak bisa disembunyikan. Nah, menarik di ayat 17 dari pembacaan kita pada saat ini, ayat ini berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang-orang muda, tahukah Anda bahwa sebenarnya kita semua ini adalah bintang? Dunia hari ini mau jadi bintang. Ikut Indonesian Idol, ikut stand up comedy, ikut ajang pencarian bakat tertentu. Dalam Kristen itu tidak ada persoalan, ya. Orang boleh jadi artis, orang boleh jadi atlet terkenal, orang boleh menjadi ilmuwan, orang boleh menjadi pengusaha, orang boleh menjadi pejabat. Saya tahu orang-orang muda yang duduk di sini pasti punya cita-cita, amin. Dan itu luar biasa. Tapi tahukah orang-orang muda bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita ada satu kehidupan bintang yang luar biasa, di mana kita semua ini dipersiapkan Allah untuk bercahaya di tengah-tengah angkatan yang tambah hari tambah jahat. Firman Allah berkata, dunia tambah hari tambah jahat, tapi orang benar milik kepunyaan Kristus tambah hari tambah terang. Amin. Amin. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 2, ya. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-15. Perhatikan ayatnya, dikatakan supaya, perhatikan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai apa? Anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga apa? Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Beri tepuk tangan dulu. Ternyata orang-orang muda, ternyata sekalipun kita tidak jadi artis, tidak jadi orang populer, tidak jadi orang terkenal, tapi keputusan sorga adalah setiap milik kepunyaan Kristus adalah bintang-bintang yang bercahaya bagi dunia yang semakin gelap ini. Amin. Amin. Saudara sudah belajar ilmu pengetahuan alam, IPA atau sejenisnya. Bintang, dengar, bintang tidak bisa memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Bintang memantulkan cahaya yang dia dapat dari mana? Matahari. Bintang memantulkan cahaya yang dia dapat dari matahari. Kita memantulkan cahaya yang kita dapat dari siapa? Yesus. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Amin, saudara-saudara. Siapa terang dunia yang sesungguhnya? Yesus Kristus. Lalu kita ini dikatakan bintang-bintang. Mengapa? Karena kita mendapatkan cahaya dari Yesus, sehingga kita bisa bercahaya bagi sekeliling kita. Maka tema kita bangkit menjadi terang adalah tema yang sangat alkitabiah. Panitia ini panitia luar biasa. Kakak-kakak kalian, hamba-hamba Tuhan di GSJA Ebenezer Embangan Surabaya, dipakai Allah. Roh Kudus tuntun mereka bikin tema-tema terbaik. Dan ini memang tema dari Alkitab. Amin. Saya harap jangan ada yang bicara ya. Shh, halo. Jangan ada yang ngobrol. Ini saatnya dengar firman. Nggak boleh ngobrol. Ini bintangnya koslet ya. Perhatikan. Perhatikan, jangan ngobrol. Saya khotbah tidak akan lama. Roh Kudus mau jamah Anda. Tenang, fokus, perhatikan. Kamu tidak boleh pulang dengan kosong. Tidak boleh berkeringat dengan percuma. Keringatmu malam ini adalah keringat yang kudus, keringat yang memuliakan Allah. Amen. Keringat yang Anda alami karena Anda dan saya dipersiapkan untuk bercahaya. Amen. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi kalian dengar, orang-orang muda diberkati, ya, bahwa kita memantulkan cahaya dari terang sesungguhnya. Siapa terang sesungguhnya?
Yesus. Sama-sama baca Yohanes 8 ayat 12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Bintang mendapatkan cahaya dari matahari, lalu dia pantulkan cahaya itu. Kita mendapatkan cahaya dari sang terang dunia, Yesus Kristus namanya. Makanya di Yohanes 8 ayat 12, Yesus bilang, aku terang dunia. Tapi di Matius pasal 6 ayat 14 dan seterusnya, Yesus berkata, kamulah terang dunia. Matius 6 ayat 14. Silakan baca, Ibu. Sorry, maksud saya Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Silakan, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Mikrofon ini tolong dihidupkan yang Ibu punya. Sekali lagi saya baca ya, perhatikan ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang. Matius 5 ayat 14, Yesus bilang, kamulah terang. Amin. Saudara lihat di sini, kita dapat terang dari sang terang, maka kita bisa bercahaya. Nah, sekarang kita mau cek di sini. Yesus berkata, kamu terang. Kamu terang melalui apa? Ayatnya yang ke-16. Perhatikan, silakan baca, Ibu, kalau sudah ada mikrofonnya. Belum. Ayat 16 yep. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Amin. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Sepulang dari retret ini, papamu, mamamu, temanmu, gurumu bingung lihat kamu. Loh, anak ini kok beda? Anak ini kok berubah? Biasanya kata-katanya kasar. Biasa bercandanya tuh bercanda yang tidak benar. Suka melukai orang, menyakiti orang. Suka melawan orang tua. Tapi selepas HBS ini, selepas retret ini, kok beda ya? Kok iso? Kenapa tidak bisa? Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Nats yang kita bahas adalah tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Nats pembukanya ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Sekarang kita mau cek, apakah Timotius itu orang baik? Dia adalah orang muda, kurang lebih seusia kalian lah. Ya. Dia orang muda yang menurut firman Allah, menurut pengamatan orang-orang sekelilingnya, dalam Kisah Rasul 16 mulai ayat 1, ternyata Timotius orang muda ini adalah orang yang sangat baik. Maka tidak berlebihan kalau Paulus tulis surat Timotius dan alamatkan kepada dia, dan kemudian kita pakai tulisan itu, kita belajar, dan dari dalamnya kita tarik ke dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang Timotius ini orang baik. Sesuai dengan apa yang Yesus bilang, terang yang bercahaya itu adalah perbuatan baik yang menyebabkan orang memuliakan Allah karena melihat perubahan hidup kita. Perhatikan ayat ini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi. Kisah Rasul 16 ayat 1. Iya. Silakan tunjukkan dulu. Sekali lagi baca ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ayat 2, perhatikan sama-sama. 1, 2, 3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Memang anak ini anak baik. Jangan heran kalau dia masih muda, tapi dia sudah menjadi pemimpin luar biasa. Makanya Paulus pernah bilang kepada dia, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, kesucian, kasih dan kesetiaan. Wow.
Jangan bilang Anda masih muda, lalu Anda tidak bisa menjadi pemimpin. Kata siapa? Jangan bilang Anda masih muda, lalu berkata, aku tidak bisa pelayanan. Kata siapa? Dalam dirimu ada talenta. Dalam dirimu bukan hanya ada talenta, dalam dirimu ada Roh Kudus. Beri tepuk tangan. Dan roh itu, orang-orang muda, lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Engkau dengar firman, engkau memberi perhatian, firman berkuasa atasmu. Di dalam dirimu juga ada firman. Dan firman itu yang akan membuat engkau bercahaya lebih baik lagi. Engkau akan lebih luar biasa lagi menjadi kesaksian. Walaupun kau tidak banyak bicara, tapi kehidupanmu berbicara lebih kuat dari kata-katamu. Amin. Amin, orang muda. Amin. Oh, kita harus menjadi orang-orang muda luar biasa. Orang-orang muda yang berdampak. Anda baca sejarah Indonesia, pergerakan dimulai dari mana? Sumpah Pemuda 28 Oktober. Anda belajar sejarah Alkitab, banyak orang-orang muda yang dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk melakukan pergerakan luar biasa. Katakanlah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan masih banyak, Yusuf. Orang-orang muda luar biasa. Dan saya percaya dari generasi ke generasi Tuhan selalu mempersiapkan orang-orang pilihannya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Amin. Anda siap jadi orang di masa ini? Amin. Untuk menggoncang Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Amin. Yang siap tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Secara psikologis saya terluka. Secara psikologi kejiwaan saya dendam. Saya pernah ambil parang mau bacok bapak saya sebelum saya kenal Yesus. Tapi mama saya tidak menyerah. Dia selalu ikut persekutuan doanya orang GSJA. Lalu di usia 7 tahun kemudian dalam sebuah skenario Tuhan, saya masuk ke GSJA. Mama saya juga bukan orang sempurna. Mama saya juga orang kotor yang berusaha mengenal Allah. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan kita hebat. Amin. Saya tidak tahu masa lalumu, hai adik-adikku tercinta. Saya tidak tahu, tapi saya mau kasih tahu sama kau. Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu. Tuhan tidak peduli engkau broken home atau bukan. Yang Tuhan mau malam ini, kalau kau datang pada Yesus, kau akan merasakan jamahannya. Dan engkau pulang menjadi orang yang berbeda. Saya 8 kali ditangkap polisi. Dan setiap kali saya ditangkap, papa saya berdiri di depan polisi dan dia berkata, hajar dia pak, hantam dia pak. Betul saya nakal, betul saya hancur. Tapi tidak seharusnya seorang papa melakukan itu. Minimal dia beri dukungan lah. Gosok-gosok ke belakang saya sambil berkata, tenang ya papa ada. Ini enggak. Hancurkan dia pak, pukul dia pak. Gitu saya semakin hancur. Makanya kalau dulu di zaman saya bacok orang, memang saya brutal. Tapi ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kepadamu kelegaan. Amin. Hanya Yesus yang bisa terima kita apa adanya. Amin. Mungkin engkau menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, tapi bagaimana kalau mama saya juga tidak bertobat? Saya sendirian Pak Pendeta. Untung ada guru-guru sekolah minggu Pak Pendeta. Untung ada majelis gereja yang mau tolong saya. Papa saya nggak bertobat Pak Pendeta. Mama saya juga jahat. Tidak apa-apa. Dengar, apakah itu membuat Anda tidak bisa bertumbuh? Hello. Masih ada Yesus yang bisa menolong engkau. Amin. Salah satu tokoh yang merupakan anak yang kelihatannya anak tertolak. Anda tahu siapa dia? Raja Daud. Raja Daud itu anak yang tidak dianggap. Anda bayangkan. Semua pernah dengar cerita bukan? Ketika Tuhan mau ganti Saul dengan salah seorang anak Isai. Tuhan utus Samuel ke Bethlehem. Samuel tidak tahu siapa yang mau dilantik. Dengar. Secara sengaja Daud tidak diikut sertakan dalam acara penting itu. Daud tidak dihadirkan. Dia dianggap tidak layak. Kau gak usah ikut pelantikan, ini acara penting, kamu gak cocok, seolah-olah gitu.
Kamu pergi urus kambing domba di padang. Sono. Biar abang-abangmu aja. Eliab, Elishama dan lain sebagainya. Kamu nggak cocok. Ternyata yang manusia bilang nggak cocok itu yang Tuhan pilih. Amen. Tepuk tangan dulu buat itu. Manusia bilang apa? Kamu nggak cocok, kamu nggak pantas, kamu nggak masuk hitungan. Kriteria kamu nggak masuk. Hello, pernah dengar itu? Engkau pelayanan, engkau bilang, aku pelayanan tapi kok ada ya kata-kata yang menyakitkan. Itu biasa. Orang-orang hebat muncul dari kata-kata yang menyakitkan itu. Amin. Orang-orang luar biasa muncul dari hinaan-hinaan seperti itu. Sindiran-sindiran seperti itu. Daud sering disindir. Tapi Daud bilang apa? Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Amin. Pernah baca ini ayat? Mazmur 27 ayatnya yang ke-10. Orang-orang muda, dengarkan ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun apa? Tuhan menyambut aku. Amin. Amin. Jadi jangan alasan, oh mamaku belum bertobat, papaku belum bertobat, saya nggak tahu mau menuju mana. Menuju dia. Amin. Menuju dia. Dia selalu terima kamu apa adanya. Amin. Hanya dia yang bisa jadikan kamu ciptaan baru. Amin. Hanya dia yang bisa mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Hanya dia yang bisa membuat engkau semakin naik dan tidak turun. Amin. Terutama imanmu, rohanimu. Soal masa depan jangan khawatir. Dia berfirman apa? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Yaitu rancangan apa? Masa depan yang indah, gilang, gemilang. Setelah saya STH, baru saya nikahkan papa dan mama saya. Saya anak hasil kumpul kebo. Saya anak hasil persinahan. Dunia menolak, Tuhan menyambut. Amin. Saya selesai sekolah teologi ya. Saya pulang, saya urus papa dan mama saya nikah. Saya tidak malu menyaksikan ini. Hanya mau kasih tahu kepada anda semua, kepada adik-adik semua, anak-anakku tercinta yang hadir malam ini. Jangan takut, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Amin. 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 Akhirnya justru Tuhan pakai saya layani papa dan mama saya. Sebelum mereka tutup usia, papa saya sangat menyiksa saya. Dan banyak, ini badan saya ini hancur-hancur semua. Orang timur itu kalau pukul anak mengerikan. Darah-darah badan saya. Pas mau meninggal, dalam keadaan sakit parah, papa saya minta maaf ke saya. Mel, papa minta maaf. Saya awalnya dendam. Tapi setelah saya kenal Yesus, Yesus ubah hati saya. Sehingga hampir setiap hari saya mendoakan orang tua saya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Siapa yang sanggup mengubah hati orang? Tuhan Yesus. Maka mintalah kalau kau sedang terbeban dengan papamu, terbeban dengan mamamu, terbeban dengan orang-orang sekitarmu, engkau tahu kemana engkau harus berlari. Hanya kepada Yesus, dia yang sanggup mengubah hati orang. Amin. Papa saya akhirnya minta maaf kepada saya. Saya peluk dia, saya cium dia. Aku sayang papa. Aku tidak benci papa. Dulu bapak tahu saya benci papa. Saya mau bacok bapak. Tapi sekarang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin orang-orang muda. Amin. Jadi kalau engkau bilang saya nggak tahu mau lari kemana, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Anda harus bersyukur. Anda ada di GSJ Ebenezer Ambengan, Surabaya. Ini gereja luar biasa. Saya percaya sekalipun mungkin engkau tidak punya teladan dari orang tua kandung, tapi ada orang-orang tua rohani, kakak-kakak rohani di gerejamu. Amin. Amin. Dengarkan mereka. Sebagaimana Timotius dibimbing oleh Paulus, Anda juga butuh pembimbing-pembimbing. Saya bersyukur papa mama saya tidak bertobat. Tapi pelayan Tuhan di GSJ itu luar biasa. Kebanyakan dari Sati. Kebanyakan dari Sati. Lulusan dari Sati. Luar biasa. Awal bertobat saya sempat down. Di saat saya down, anak-anak dari Sati itu yang datang.
almarhum Pendeta Samuel Umbu Kapeta. Itu dari sini. Ya Pak Pendeta Yono ya. Anak Sati. Satu keluarga. Panatan Umbu. Yang paling lebih dekat dengan saya lagi namanya Pak Elvis Umbu. Orang GSJ. Itu tahu ulang tahun saya di saat orang tidak peduli, luar biasa. Maka terima kasih banyak buat kakak-kakak panitia yang punya hati luar biasa melihat anak-anak ini seperti anak-anak saudara, adik-adik saudara. Saya percaya upahmu besar di sorga. Amen. Panitia yang diberkati, engkau orang-orang yang dipakai Allah. Karena bagaimanapun jiwa-jiwa ini membutuhkan teladan pembimbing. Amen. Luar biasa. Saya bersyukur jadi warga GSJ. Amin, orang-orang muda. Amin. Jadi bangkit ya, komitmen ya. Pulang harus selalu setiap hari baca Alkitab. Amin. Amin. Tinggal nanti teknisnya bagaimana. Usahakan jangan cuma satu perikop, jangan. Satu pasal, dua pasal, tiga pasal, 5 pasal bila perlu. Nggak apa-apa. Bangun saat teduh pagi-pagi, langsung baca Alkitab. Karena Timotius ini ternyata dari kecil sudah mengenal kitab suci yang membimbing dia semakin mengenal Yesus. Amen. Harus komitmen baca Alkitab. Apa manfaat Alkitab? Saudara lihat di ayat 16. Ada 4 manfaat utama di sana. Ya, dikatakan demikian dari 2 Timotius 3 ayat 16. Perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Yang pertama manfaatnya apa? Mengajar. Dia pakai kata Yunani didaskalia. Didaskalia itu artinya mengajarkan kita doktrin yang benar. Tentang siapa? Tentang Allah. Sudah tahu siapa Tuhan kita? Sudah tahu? Amin. Nama siapa? Nama siapa? Esau. Angel. Tuhanmu siapa? Angel. Tuhan Yesus itu, Angel tahu toh? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Supaya menjadi serupa dengan kita. Perhatikan. Yesus itu adalah Allah setinggi-tingginya yang menjadi manusia. Kita menolak tuduhan orang yang mengatakan, oh Kristen itu mengangkat manusia jadi Allah. Mana itu ajaran bodoh. Kristen tidak pernah mengangkat manusia jadi Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam nama Yesus. Amen. Yesus itu Allah dan manusia. Kenapa dia Allah dan manusia? Karena dia datang untuk mendamaikan Allah dan manusia. Maka dia harus benar-benar Allah. Dia harus benar-benar manusia. Dia tahu perasaan Allah 100%. Dia tahu keadaan manusia 100%. Jadi kalian kalau ada masalah, tempat curhat nomor 1 Yesus. Amin. Pencobaan apapun Yesus pernah alami kecuali dosa. Ibrani pasal 2 ayat 18. Ayat itu mengingatkan kita sebagai berikut. Perhatikan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kalau ada pencobaan, sebelum telepon kakak-kakak rohani, nomor 1 kontak siapa? Yesus. 24 jam Tuhan Yesus siap ditemui. Kalau kamu telepon kakak-kakak ini, mungkin ada yang tidur, lagi di jalan, mungkin lagi sakit. Yesus tidak akan mungkin sakit. Yesus selalu siap. Amin. Kontak dia selalu. Saya di awal pertobatan saya sudah berbagi kepada kalian. Karena saya ini kan dulu nakal. Saya
salah satu kenakalan kami adalah suka mengejek orang yang beribadah. Aduh, nomor satu kita paling pembuli kelas berat. Sekarang giliran bertobat, saya jadi sasaran bully. Saya pegang Alkitab waktu itu, kaum muda kami di GSJ Perjanjian Baru Kupang, itu namanya The Generation of Joel, GOJ, Generation of Joel. Kaum muda Generation of Joel hari Selasa, kaum mudanya hari Kamis. Tiap kali pegang Alkitab mau ikut kaum muda, teman-teman dari jauh pada ngumpul lalu hitung 1, 2, 3, mereka teriak nabi palsu. Itu saya bertahun-tahun alami itu. Orang timur begitu. Nabi palsu, gereja setan, bertobat omong kosong gitu, bertobat tipu-tipu gitu kan. Karena saya benar-benar putus hubungan. Karena saya tahu firman ini mengajar saya juga bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pernah baca ayat itu? 1 Korintus 15 ayat 33. Sama-sama baca orang muda. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau ada 100 buah apel dalam satu kardus, satu apel rusak, yang 99 tidak akan memperbaiki yang satu itu selama mereka bersama-sama. Yang satu itu yang lama-lama merusak yang 99. Jadi hati-hati dengan pergaulan. Amin. Amin. Tapi jangan takut. Kalau kita ada Roh Kudus, kita dikuasai firman, Tuhan mampukan kita menjadi terang dan garam dunia. Amin. Amin. Apa manfaat garam dan terang? Garam dan terang itu sifatnya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Siap jadi pengaruh? Amin. Siap jadi berkat? Amin. Kehadiran kita harus jadi berkat. Prestasi kita harus jadi berkat. Kedisiplinan kita di sekolah dan di rumah harus jadi berkat. Saya suka dengan kakak-kakak tadi malam mempersoalkan kedisiplinan. Keren. Luar biasa. Karena tidak bisa kita hanya ngomong tentang ibadah atau lompat-lompat. Tidak. Kedisiplinan. Dan saya percaya Anda dilatih mulai dari sekarang. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi firman Allah itu mengajar. Dan masih banyak ajaran yang lain. Dan tentu ajaran tidak berlaku cuma satu kali atau cuma di retret. Ini harus continue, berkelanjutan. Ibadah remaja di gereja hari apa ya? Minggu. Minggu? Oke. Itu ibadah ke berapa? Gedung sendiri, ruangan sendiri. Wow. Pokoknya mau hari apa, jangan lewatkan itu ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kata firman Tuhan. Amin orang-orang muda. Amin. Yang kedua, apa manfaat firman Allah? Selain mengajar, dia pakai kata elekmos, menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita dengar firman, oh kita tahu oh salahnya di sini. Jadi dia mengekspos. Yang mengekspos itu Tuhan. Karena Tuhan mau membersihkan kita supaya kita menjadi wadah yang bersih, seperti bejana-bejana yang bersih yang diisi dengan perkara-perkara rohani. Anda siap untuk diisi? Amin. Biarkan Tuhan membersihkan kalian. Selama beberapa hari ada di sini, saya percaya firman-firman yang sudah disampaikan mendarat berkuasa di hati Anda dan saya, supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Karena setelah mengajar, menyatakan kesalahan, ayat itu berkata memperbaiki kelakuan. Amin orang-orang muda. Amin. Dari waktu ke waktu kita semakin dibaharui. Yang suka kata-kata kotor berhenti. Yang biasa nonton film-film porno atau apa bertobat. Yang biasa minta mau pacaran apa segala macam, paksa diri dan tidak sehat, bertobat. Yang malas baca Alkitab, Tuhan ubahkan. Amin. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begitu. Perhatikan, kita baca lagi ayat-ayat itu. Orang-orang muda, 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar,
menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Orang bingung waktu saya bertobat di sekolah saya. Waktu saya bertobat, saya SMA kelas 2. Dengar orang-orang muda, perhatikan. Saya bertobat heboh satu sekolah karena tiba-tiba saya mengalami perubahan bukan hanya perilaku. Tuhan bekerja luar biasa. Mulai mengalami peningkatan dalam prestasi, dapat juara kelas dan lain sebagainya. Itu karena Tuhan bekerja dalam diri kita. Amin. Dia merubah pikiran kita, sikap hati kita, perilaku kita. Dan yang terakhir apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Dia membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Siap bangkit dan bersinar bagi Tuhan? Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Pemusik ada di depan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat malam ini.